Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku di seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Merdeka, Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Semoga Indonesia tetap jaya. Barusan kita melihat podcastnya Bang Haji Romai Rama. Benar kata Bang Haji Romai Rama, kalau kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hadiah siapa-siapa. Ini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebelumnya para pejuang yang berguguran tidak terhitung jumlahnya dari segala suku di Nusantara ini. Jadi tidak ada yang mengklaim oleh salah satu suku tertentu kemerdekaan Indonesia ini bisa terwujud. Apalagi mereka-mereka yang mengatasnamakan cucu Nabi tiba-tiba mengklaim semua sejarah di Indonesia ini ada kaitannya dengan Ba'alawi. Mengatakan kalau Indonesia ini bisa merdeka karena dukungan dari Ba'alawi. Bendera merah putih ini juga Ba'alawi. Lagu Indonesia Raya W.R. Supratman itu juga Ba'alawi. Bahkan yang kita baru dengar-dengar ini dan lucu-lucu juga, surat STNK ini katanya juga ini usulan atau buah pikir dari klan Ba'alawi. Sungguh membagongkan. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu video berikut ini. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan pintu tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Ini bahasa apa ya, guyon ya. Kita nggak tahu hakikatnya. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali tarim. Coba kita lihat Jakarta, Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Habib Hussein Luar Batang, Al-Idrus, sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramut, semuanya Hadramut tarim. Cirebon, Sunan Bonang, Sunan Giri Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik, dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Mahdha, Habib Muhammad bin Ahmad Mahdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau Bangil, Habib Abu Bakar. Kau Pasuruan, Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Mahdhar. Kau Berani, kau Probolinggo, Habib Hussein Al-Hamid. Kau Tanggul, Habib Saleh. Kau Banyuwangi, Habib Hadi Al-Haddad. Semuanya itu produk Hadramut Tarim. Tugas kita memuliakan semua. Tugas kita mengambil berkah dari semua. Nah, kan sudah kita dengar bersama-sama dan lihat bersama-sama bagaimana salah seorang dari klan Ba'alawi ini mengatakan bahwa Nusantara atau Tanah Jawa ini adalah milik wali-wali talim. Itu ada klaim sepihak yang dilontarkan kepada jamaah yang mendengarkannya. Yang tujuannya kalau kita kritisi itu adalah pendoktrian, pencucian otak, supaya yang mendengar ini percaya dan meyakini bahwa Nusantara ini atau Tanah Jawa ini adalah milik talim.
Kembali lagi ke podcastnya Bang Haji Umairama. Jadi 100% bahkan 1000% apa yang diucapkan Bang Haji Umairama ini benar apa adanya. Bahwa kemerdekaan kita ini benar-benar diperjuangkan oleh nenek moyang kita. Sehingga pahlawan-pahlawan yang sudah tercatat di dalam buku sejarah itu murni adalah orang-orang Nusantara. Dari seluruh suku yang ada di Indonesia ini semuanya ada pahlawan yang dulunya ikut berjuang supaya bagaimana Indonesia ini merdeka bahkan sampai kini. Lantas Mbak Alawi yang datang ke sini dibawa oleh company atas inisiatif Senop Kugronyo. Ini datang ke sini tujuannya adalah mencari pekerjaan, mencari penghidupan. Kemudian dijadikan oleh Belanda kapiten-kapiten Arab ditempatkan berbagai macam tempat, khususnya ya di kota-kota mungkin waktu itu yang ramai. Itu dijadikan kapiten-kapiten Arab, sehingga dengan telinganya kapiten Arab ini apabila ada di daerah-daerah yang akan melakukan pemberontakan maka cepat didengar, kemudian bisa dipadamkan oleh Belanda ini. Dan ini bekerja sama tentu juga ada dari orang-orang kita dulu juga yang menjadi antek dengan iming-iming golden menjadi telik sandi kapiten Arab ini, dan sewaktu-waktu melaporkan apabila ada kejadian yang dikhawatirkan akan memberontak kepada Belanda. Itulah kerja dari kapiten-kapiten Arab waktu itu, dan itu ditempatkan di posisi yang sekarang ini menjadi kota-kota besar di seluruh Indonesia seperti Surabaya, Malang, Kediri, Banyuwangi, Jakarta terutama, kemudian Bandung, ada lagi sampai ke Sumatera sana, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, bahkan ada sampai di Pulau Lingga yang sekarang ini ramai di sana juga. Di Rio Daratan atau di Siak ini ada juga pemalsuan sejarah dari Raja Sultan di sana. Ini baru ramai tapi belum kita bahas. Kita bahas lagi Bang Haji Umairama ini malam hari ini lebih keren. Bukan berarti yang kemarin ini kurang menggigit. Ini seperti pukulan. Podcast ini untuk kaum Balawi yang selalu kemarin-kemarin mengatakan kalau sejarah Indonesia, kemerdekaan Indonesia, bendera Indonesia, lagu kebangsaan, lagu pramuka dan sebagainya ini diklaim miliknya. Nah, ini dengan pukulan podcastnya Bang Haji Umairama malam hari ini, kita lihat efeknya besok bagaimana kejadian di lapangan. Tentu kita akan lagi mendengar, bisa jadi Bahar akan mengeluarkan statementnya yang berangasan, bisa jadi juga Pak Rizik yang kemarin-kemarin sudah safari kemana-mana untuk mengembalikan marganya supaya diakui lagi oleh anak-anak Nusantara dengan orasi-orasinya yang selalu membuat panas telinga tapi kosong isinya, hanya menghasut. Yang terakhir itu di Surabaya, bahkan dibully oleh anak-anak Nusantara dalam video-videonya. Kalau Pak Rizik ini sudah ketahuan bahwa tidak berani tes DNA, lantas dengan berbagai macam cara dia ingin supaya posisi Balawi diaku lagi sebagai cucu Nabi di Nusantara ini. Ya, efeknya tetap zong, orang banyak membuli, banyak orang tertawa. Bahkan dalam satu videonya yang pernah kita lihat ini, bagaimana dia akan menghadapi istilahnya, maaf ngomong, konfrontasi dengan yang tidak senang kepada Balawi, tapi kemudian ditantang oleh saudara kita dari Tegal. Bahkan sudah 2 kali ini saya melihat saudara kita yang dari Tegal ini menunggu Pak Rizik dalam satu kuburan malam-malam.
menantang Pak Rizik, jangan sampai mengorbankan Muhyiddin, karena Muhyiddin ini juga saudara-saudara kita. Kalau memang tidak pengecut, Pak Rizik ini datang dong, sudah 2 kali loh ditantang. Katanya keren, Imam Jumbo. Tapi kenapa nggak berani datang? Nggak mungkin lah saudara kita di Tegal ini terus akan menjebak kemudian dikeroyok rame-rame. Nggak mungkin, nggak ada sifat orang Nusantara seperti itu. Kalau berani ya datang, karena ini sudah ditantang 2 kali di kuburan itu. Bahkan kita melihat di samping saudara kita ini ada keranda mayat yang disiapkan. Tinggal untuk saudara kita ini atau lawan yang datang. Tapi sampai sekarang mereka ini tidak satupun ada yang datang, baik Pak Rizik atau Bahar, karena memang ya ditantang 2 orang ini. Pukulan Bang Haji Omairama malam hari ini benar-benar luar biasa. Kita akan lihat besoknya seperti apa. Seperti saya katakan di depan tadi, ini pergolakan Muhyiddin di lapangan ini seperti apa setelah melihat podcastnya Bang Haji Rhoma Irama malam hari ini. Apalagi kemarin, ini 4 hari yang lalu, setelah terjadi persekusi di Karawang ini, para Muhyiddin bukannya semakin kekeh, bukan semakin rapat kepada Ba'alawi, justru sedikit demi sedikit ambyar pada lari menjauhi klan Ba'alawi. Karena apa? Ternyata dari pemberitaan-pemberitaan itu mereka banyak yang sadar kalau membela cucu Nabi, bagaimana mereka berani mempersekusi orang-orang kita sendiri, kiai kita sendiri, bahkan berlaku anarkis seperti itu. Muhyiddin yang sudah sadar dan pikirannya cerah tentu akan berpikir, masa seperti itu tindakan orang yang diikutinya selama ini. Peristiwa Karawang ini sedikit banyak juga menggoncangkan ya klan Ba'alawi. Tentu setelah itu akan mencari lagi dukungan dengan orasi keliling dunia, keliling Indonesia, bagaimana nama mereka kembali terangkat. Nggak usah, sudah zong, nggak bisa. Tahun 2024 ini sepertinya memang nama klan Ba'alawi di Nusantara ini akan tenggelam. Sudah ketahuan boroknya dari segala sisi, itu tentang pemalsuan sejarah, pemalsuan nama pahlawan, dan banyak lagi doktrin-doktrin yang selama ini ternyata melenceng dari tuntunan agama Islam yang benar. Sebelum kita tutup, kita lihat dulu bagaimana Bang Haji Rhoma Irama ini mukodimah dalam podcastnya barusan tadi. Saya ambil sedikit dan kita bisa tahu dan ambil pelajarannya betapa betul perkataan dari Bang Haji Rhoma Irama. Mari kita ikuti. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2024 Masehi. 79 tahun yang lalu, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, di mana pada tanggal 18 Agustus maka dijadikanlah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, di mana pembukaannya diantaranya berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapuskan di muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bahwa kemerdekaan Indonesia tidak percuma kita capai. Semua itu adalah perjuangan, pengorbanan para pahlawan anak-anak bangsa, putra-putra bangsa asli, bukan perjuangan bangsa-bangsa lain, apalagi perjuangan kaum Ba'alawi yang sering mereka dengungkan. Bahwa kita mengenal di Aceh, Cut Nyadin, Tengku Ciditiro, Panglima Polim, kemudian di Sumatera Barat kita mengenal Imam Bonjol, kemudian di
Jawa kita mengenal Pangeran Diponegoro, kemudian di Banten Sultan Pangeran Hasanuddin, di Jakarta kemudian Pangeran Jayakarta, dan di Kalimantan, di Sulawesi, semuanya adalah ulama-ulama pejuang yang berjuang mengorbankan darah dan nyawa demi kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati saat ini. Setelah kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Bung Hatta dan Bung Karno, tak lama kemudian kembali penjajah Belanda dan Inggris datang ke Jakarta untuk kembali menjajah. Maka Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Maka di Surabaya pada tanggal 10 November terjadilah perjuangan arek-arek Surabaya melawan agresi tentara Inggris dan Belanda, yang dengan pekik takbir dari Bung Tomo, maka umat Islam, para santri, para kiai berhasil mengusir Belanda dan Inggris, bahkan bisa membunuh Jenderal Inggris yaitu Malabi. Kemudian di Jawa Barat terjadi Bandung Lautan Api, dan di Tasikmalaya terjadi suatu pertempuran yang dahsyat yang dipimpin oleh Kapten Raden Burja Anggawirya, yang kemudian berhasil menghancurkan tank Dingo Belanda, di mana hal ini diabadikan dalam sejarah bangsa Belanda. Sebagai saksi daripada Kapten Raden Burda adalah anak buahnya, yaitu Mayor Jenderal Haji Marzuki Edi Nalepraya, yang alhamdulillah sampai saat ini beliau masih ada. Demikian sudah kita tonton bersama-sama. Salut saya kepada Bang Haji Rumah Irama. Semoga yang dilontarkan kebenaran dari Bang Haji Rumah Irama membuat Muhyiddin yang sekarang-sekarang ini lagi galau, lagi di simpang jalan antara terus mengikuti Habib Ba'alawi atau sadar sesadar-sadarnya kembali ke Kiai-Kiai Nusantara, kembali ke Indonesia, kembali ke sejarah Indonesia. Ini bisa memutuskan saat malam hari ini juga. Putuskan, kalau terus mendukung klan Ba'alawi tentu akan digerus oleh roda zaman yang terus berputar dan mencapai kebenaran. Bravo Indonesia, bravo Kiai Nusantara, Hud Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Jaga selalu Nusantara, terus tetap jaya, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.